semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog, atau juga di kajian kristologi dan studi perbandingan agama bila Anda lihat video saya di channel yang lain. Pada kesempatan kali ini saya mau mengupas mengenai kajian sejarah nih, kajian sejarah Halloween, perayaan Halloween yang sebentar lagi mendekati tanggalnya nih. Akhir bulan Oktober, tanggal 31 Oktober, perayaan Halloween yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Eropa dan Amerika. Nah, jadi apa itu Halloween? Jadi Halloween itu apa sih? Bagaimana sejarah dan asal-usulnya? Apakah perayaan Halloween itu merupakan hari besar agama Kristen? Ataukah perayaan Halloween itu merupakan tradisi budaya populer? Ataukah perayaan Halloween ini merupakan tradisi mitos, tahayul, dan kepercayaan orang-orang pagan, para penyembah berhala zaman dahulu? Nah, menurut para sejarawan, perayaan Halloween ini asal mulanya kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang berawal di Eropa, di daerah Inggris, Irlandia, dan Skotlandia dan sekitarnya. Jadi orang-orang zaman dahulu nih, bahkan dari zaman ke zaman gitu ya, orang selalu mempercayai hal-hal mistik, dunia gaib, supernatural dan spiritual. Nah, orang-orang zaman dahulu, orang-orang suku zaman dahulu di Eropa, para penyembah berhala, mereka melakukan ritual. Mereka melakukan ritual dengan menyajikan sesajen dan penyembahan, terus motong hewan dan tumbal, terus berkeliling di tengah api unggun. Nah, itu tradisi pagan penyembah berhala ini yang mendasarinya sebenarnya merupakan atau berawal dari pergantian musim. Jadi orang-orang zaman dahulu di Eropa, nah di Eropa itu kan ada berbagai musim, ada 4 musim ya. Ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Nah, itu pada dasarnya perayaan Halloween ini, bahkan Halloween ini, nama Halloween ini sebenarnya awal mulanya bukan Halloween namanya gitu. Namanya adalah Samhain. Samhain itu merupakan kata dalam bahasa Irlandia, tapi ngejanya Samhain. Jadi sebelumnya namanya itu bukan Halloween. Nah, jadi awal mulanya itu di Eropa, di daerah Inggris, Irlandia, dan Skotlandia, yang diawali oleh orang-orang pagan penyembah berhala itu. Mereka melakukan tradisi ritual, melakukan memberi sesajen, pemotongan hewan tumbal. Nah, mereka mempercayai bahwa dalam masa-masa tersebut, pergantian musim dari musim panas ke musim dingin. Nah, musim panas itu kan, sekali lagi seperti yang saya bilang, musim panas itu kan jamnya panjang, harinya panjang. Musim panas orang pada keluar, pada bercocok tanam. Nah, begitu pergantian musim di bulan-bulan Oktober tuh, pergantian musim dari musim panas ke musim dingin. Nah, begitu musim dingin, harinya mulai pendek, mataharinya mulai berkurang, maghribnya begitu cepat, terus datang-datang langsung udah musim gelap. Nah, itu pergantian musim, peralihan dari musim panas ke musim dingin. Itu dalam persepsi dan anggapan mereka, dalam pandangan mereka, itu digambarkan seperti peralihan dari dunia terang ke dunia kegelapan, peralihan dari dunia kehidupan ke dunia kematian. Dan mereka juga mempercayai bahwa dalam masa-masa tersebut, masa peralihan tersebut, itu menurut anggapan tradisi mereka, layar itu terbuka dari dunia gaib, dunia alam supernatural gitu. Jadi roh-roh, arwah itu, arwah-arwah gentayangan itu, para leluhur pada datang berkunjung, mengunjungi sanak family, datang ke bumi. Nah, itu menurut tradisi kepercayaan mereka. Nah, pada masa-masa tersebut juga, itu kan masa-masa panen itu. Nah, masa panen itu, panen kan kadang bisa berhasil, kadang bisa gagal. Nah, ketika panen gagal di masa-masa tersebut, nah mereka
punya anggapan, wah kalau panen gagal nih, wah datanglah malapetaka, sengsara, dan kelaparan. Jadi masa-masa tersebut masa-masa menentukan nih, masa-masa yang menentukan antara kehidupan dan kematian tuh. Nah pada saat tersebut juga, tadi seperti yang saya bilang, terbuka layar dunia gaib dan supernatural, roh-roh dan arwah para leluhur mereka yang gentayangan datang untuk mengunjungi sanak famili. Nah, makanya mereka mengadakan ritual seperti itu. Nah, tradisi ritual pagan penyembah berhala ini kemudian diadopsi oleh para pemuka gereja Katolik. Nah, karena pihak gereja Katolik punya misi untuk melakukan penyebaran agama mereka, sementara mereka juga tidak menginginkan adanya benturan dan pergesekan dengan orang-orang pagan penyembah berhala dengan perayaan ritual mereka. Akhirnya pihak gereja Katolik mengadopsi dan menyampurkan atau menyatukan perayaan ritual penyembah berhala tersebut dengan hari perayaan gereja Katolik. Nah, jadi gereja Katolik sebelumnya sudah mempunyai hari perayaan yang bernama dengan Hari Santa. Nah, Hari Santa ini penanggalannya adalah tanggal 13 Mei. Lalu pada tahun 609 Masehi, pihak gereja Katolik merubah penanggalan tanggal 13 Mei Hari Santa tersebut lalu dipindah ke November tanggal 1, karena dengan alasan tanggal November tanggal 1 kan berdekatan sehari sebelumnya tuh dengan Oktober, akhir bulan Oktober tuh. Jadi akhir bulan Oktober 31 itu kan tadinya merupakan perayaan festival orang-orang penyembah berhala tuh, Samhain ya. Jadi karena tanggal 31 Oktober berdekatan dengan November tanggal 1 ya, hari berikutnya. Nah, akhirnya tadi itu Hari Santa tanggal 13 Mei dirubah ke tanggal November tanggal 1. Jadi pihak gereja Katolik menggabungkan itu, menyampur, di blender jadi satu supaya nyambung gitu. Nah, sementara jadi pihak gereja Katolik sendiri juga mempunyai doktrin gereja Katolik yang bernama purgatory. Nah, doktrin purgatory itu keyakinan dan kepercayaan bahwa roh dan arwah ada yang terperangkap. Jadi pihak gereja Katolik juga menganut doktrin yang bernama purgatory. Purgatory ini artinya adanya roh atau arwah yang terperangkap, yang ngambang, yang nyangkut di perbatasan di antara jalan antara surga dan neraka. Jadi ada arwah roh yang berkentayangan tuh di antara surga dan neraka. Jadi ke surga enggak dan ke neraka juga enggak. Nah, itu doktrin purgatory namanya. Gereja Katolik itu tadi doktrin gereja Katolik mempercayai bahwa tiap tahun tuh, setahun sekali, nah setiap bulan Oktober tuh di pergantian musim, katanya adanya para arwah dan roh yang berkentayangan yang datang turun ke bumi tuh setahun sekali, datang untuk mengganggu, menghuni dan meminta sajen tuh, meminta sajen dan jamuan hidangan. Jadi roh-roh dan arwah gentayangan datang setahun sekali di bulan Oktober tersebut di pergantian musim, datang untuk mengunjungi sanak famili. Nah, jadi antara tradisi ritual penyembah berhala dengan doktrin gereja Katolik itu tadi terjadi akulturasi, dicampur, di blender, dimodifikasi. Jadi intinya sebenarnya pihak gereja Katolik lah yang mengesahkan, yang meresmikan dan mensosialisasikan tradisi perayaan Halloween ini hingga masih berlangsung hingga saat ini gitu. Sejak itulah penggunaan istilah dan kata Halloween mulai muncul. Sejak masa itu. Nah, kata Halloween sendiri berasal dari dua kata nih, hallow dan in. Hallow itu maksudnya holy, artinya suci. Sedangkan in itu kependekan dari kata evening. Evening itu maksudnya malam. Jadi Halloween itu maksudnya malam suci atau malam serem. Itu kan malam Halloween itu kan
malam kedatangan para roh dan arwah yang berkentayangan leluhur mereka gitu katanya. Nah sedangkan esok harinya, jadi malam Halloween itu tadi tanggal 31, di mana roh dan arwah gentayangan pada muncul, roh arwah gentayangan para leluhur pada muncul ke bumi. Nah terus esok harinya November tanggal 1, nah itu hari Santa, hari kematian para orang-orang suci. Nah gitu maksudnya. Terus yang berikutnya nih mengenai buah pumpkin nih, buah belewah atau buah pumpkin nih. Nah ini orang sering kali bertanya nih, dulu saya juga penasaran ya waktu saya belum tahu nih, kok kenapa buah pumpkin ya, kenapa Halloween selalu dilambangkan dengan buah pumpkin. Nah itu sejarah dan asal usulnya gimana ya. Nah gitu. Nah itu sejarah buah pumpkin itu awal mulanya dari kisah sejarah seorang legendaris yang bernama Jack O'Lantern. Jack O'Lantern ini adalah orang bule Irlandia yang hidup di tahun 1720. Nah, katanya Jack O'Lantern ini orangnya cerdas, pinter, tapi kecerdasan dan kepintarannya itu disalahgunakan buat kejahatan gitu. Jadi Jack O'Lantern ini adalah orang penjahat, orang yang licik, pencuri, pemalas, juga pemabuk untuk kata. Nah, suatu ketika waktu Jack lagi di tengah perjalanan, tiba-tiba didatangi oleh setan nih. Setan datang untuk mencabut nyawa si Jack. Tapi si Jacknya nggak mau nih, menolak. Si Jack nggak mau dicabut nyawanya. Nah, terus si Jack bilang dengan setan, kata setan, aku, kalau kamu mau mencabut nyawa, tolong bantu aku dulu nih. Kata si Jack, aku lagi masih ngutang minuman keras nih, ke bar nih. Aku belum bayar utang. Kata si Jack kepada setan, kalau kamu bisa bantu aku untuk merubah diri jadi orang tua dan merubah diri jadi koin, ini kata si Jack itu, kalau kamu bisa merubah diri menjadi koin, maka saya akan menggunakan koin itu untuk membayar utang gitu. Nah kata si Jack itu kepada setan. Akhirnya setan mau menuruti kemauan si Jack. Setannya berubah jadi orang tua dan berubah jadi koin. Lalu setelah setan berubah jadi koin, nah koin itu bukannya digunakan untuk membayar utang oleh si Jack, nah koin itu malah dimasukkan ke dalam kantong si Jack. Lalu koin itu dicampur jadi satu dengan kalung tiang salib. Nah kan dalam keyakinan kepercayaan orang Kristen kan katanya kalau setan itu dicampur jadi satu dengan kalung tiang salib, nah setannya kan katanya terperangkap, terikat tuh, nggak bisa lepas katanya gitu. Nah akhirnya si setan ini terperangkap, terikat di kantongnya si Jack. Nah terus setannya minta dilepaskan. Terus akhirnya setelah percakapan, setan dilepaskan oleh si Jack nih. Nah suatu saat lagi katanya, berikutnya dalam suatu perjalanan, nah si Jack ketemu lagi dengan setan nih untuk kedua kalinya. Terus setan datang untuk mau mencabut nyawa si Jack, tapi si Jacknya nggak mau dan menolak. Si Jacknya mau hidup dan berumur panjang kan. Akhirnya si Jack ngerjain setan lagi nih. Kata si Jack kepada setan nih, katanya, kalau kamu mau mencabut nyawa saya, tolong bantu saya lagi nih, bantu saya dulu nih, tolong petikin buah apel tuh yang ada di pohon tuh di pinggir jalan. Nah akhirnya si setan menuruti kemauan si Jack nih. Nah ketika setannya lagi memanjat buah apel dan mau memetik buah apel, terus sama si Jack sekitarnya itu dikelilingi, dibacain dengan jampi-jampi dan ramuan tiang salib. Nah akhirnya setannya menjadi terperangkap dan terikat, nggak bisa lepas. Nah akhirnya setelah terjadi percakapan bla bla bla, terus akhirnya setan ya akhirnya dilepaskan juga sama Jack. Nah ini sekali lagi ini merupakan cerita dongeng, mitos, tahayul, legendaris ya, jadi nggak perlu dipercayai lah, lagi juga nggak bisa di verifikasi sumber kebenarannya, jadi cuman dongeng, ilusi, tahayul lah, legendaris.
Nah berikutnya katanya nih, akhirnya suatu saat tiba juga nih masanya. Masanya tiba juga ketika Jack ajalnya tiba. Nah, akhirnya Jack meninggal. Nah ketika Jack meninggal katanya, menurut riwayat ini, mukanya itu serem dan matanya melotot gitu. Jadi waktu Jack meninggal, matanya tuh melotot dan mukanya tuh serem gitu, jadi serem. Nah terus katanya lagi ini roh dan arwahnya Jack katanya gentayangan tuh, jadi nggak bisa masuk surga dan juga nggak masuk ke neraka, jadi ngambang gitu. Nah terus oleh setan, si Jack ini diberi buah turnip, buah turnip yang tengahnya dilubangin, dibolongin, terus tengahnya dikasih lilin yang menyala. Nah si Jack dikasih buah turnip tersebut oleh setan. Jadi setan ngasih buah turnip ke Jack yang tengahnya udah dilubangi, terus dikasih lilin yang menyala dengan maksud untuk menerangi arwah dan roh Jack yang bergentayangan. Nah gitu. Nah kisah legenda dan ajaran mitos Jack ini oleh orang-orang pendatang Irlandia, oleh imigran dan pendatang Irlandia dari Eropa dibawa ke Amerika. Nah dari situlah mulai berawal. Nah ketika imigran dan pendatang Irlandia dari Eropa datang ke Amerika, nah kisah legendaris Jack ini terus dibawa pengaruhnya dan terus disebarin oleh orang-orang Irlandia, tradisi budaya tersebut. Nah karena di Amerika buah turnip itu kan jarang tumbuh. Nah sementara di Amerika yang populer, yang terkenal kan buah pumpkin tuh. Nah buah pumpkin tuh lebih gampang tumbuhnya, lebih gampang ditanamnya, terus gampang dipanennya juga di Amerika. Nah akhirnya buah pumpkin itu digunakan sebagai gantinya buah turnip. Nah gitu. Karena alasannya juga buah pumpkin itu kan mudah ditanam, mudah dipetik, terus mudah dipanen, terus mudah diukir, mudah dipahat juga. Nah makanya mereka menggunakan buah pumpkin ini sebagai gantinya. Nah gitu. Terus lagi pula buah pumpkin ini kan tumbuhnya dan panennya di bulan-bulan Oktober tuh, di musim gugur. Nah itu banyak sekali panen musim buah pumpkin tuh. Makanya buah pumpkin sejak itu mulai digunakan sebagai trademark, sebagai ikon dan simbol perayaan Halloween itu. Terus berikutnya nih, masih berkaitan dengan kajian perayaan Halloween. Ini ada istilah trick and treat. Trick and treat ini istilah dan kata trick and treat ini baru muncul belakangan, kurang lebih 80 sampai 100 tahun. Dua kata nih, trick and treat. Nah trick itu maksudnya, kata trick itu maksudnya nge-prank. Jadi kayak sering kita lihat kan di sosial media atau di YouTube video tuh, orang pada nge-prank. Jadi nge-prank, nge-trick. Nah trick itu artinya nge-prank, atau istilahnya aksi atau kegiatan menjebak, ngerjain orang gitulah, nakut-nakutin orang dengan berbagai cara yang bermacam-macam lah. Misalnya menyamar topeng yang serem-serem. Nah terus kata berikutnya adalah treat. Nah treat itu maksudnya menyambut, menjamu atau melayani gitu. Menyambut dan menjamu kedatangan roh atau arwah yang gentayangan itu dengan memberi sesajen atau tumbal gitulah. Nah terus kembali nih yang kata trick tadi nih. Nah perayaan trick and treat ini dalam sejarahnya pernah mengalami masa-masa kelam, masa-masa horor. Tahun 1930 sampai 33 tuh pernah ada kejadian yang yang serem-serem, yang mengenaskan, masa-masa kelam tuh. Jadi perayaan festival Halloween, ya, di mana orang pada turun ke jalan malam-malam pakai topeng, menyamar pakai topeng, pakai baju setan, baju yang serem-serem kayak zombie gitu. Nah itu
perayaan tersebut pernah mengalami masa-masa kelam, kelewat batas. Jadi anak-anak muda, anak-anak remaja, mereka melampaui batas. Mereka melakukan kegiatan yang mengarah ke kejahatan kriminal, pengrusakan, dan brutalitas. Misalnya seperti menghancurin kaca orang. Jadi niatnya mau ngefrank orang tapi kelewat batas, jadi beneran gitu. Jadi mengarah ke kegiatan kriminal, kelewat batas, kegiatan yang lewat batas mengarah ke brutalitas dan pengrusakan. Anak-anak muda, remaja, mereka ngerjain orang, terus misalnya mecahin kaca mobil orang, terus ngerjain orang supaya orang kepleset, terus bakar gedung. Nah, terus mengenai treat nih, treat itu tadi menjambut roh-roh yang gentayangan. Nah, itu dirayakan, disimbolkan dengan tradisi anak-anak kecil yang turun keluar dari rumah ke rumah terus ngetok pintu. Nah, itu awal mulanya sejarahnya katanya dikisahkan di Irlandia. Itu dulu ada beberapa pengemis, banyak pengemis yang kebanyakan anak-anak. Nah, anak-anak itu di malam Halloween itu mereka turun ke jalan pakai baju topeng. Nah, pakai baju topeng, pakai baju yang serem-serem, baju setan, baju serem, maksudnya supaya nggak diganggu oleh roh-roh arwah yang berkentayangan itu. Nah, anak-anak kecil itu, para pengemis, mereka mendatangi rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dia ngetok pintu, minta sesajen, minta makanan, cemilan gitu. Nah, terus oleh yang punya rumah, tuan rumah, dibukakan pintu, terus dikasih permen, dikasih cemilan, makanannya manis-manis. Nah, terus sebagai imbalan jasanya, tuh yang anak-anak kecil pengemis itu, yang menyaru dan menyamar dengan pakai topeng, mereka mendoakan yang tuan rumah biar nggak diganggu oleh roh yang gentayangan, maksudnya gitu. Nah, itu masih terus dijalankan, dirayakan sampai saat ini gitu. Jadi istilah trick and treat itu perayaan malam Halloween itu tadi, malam perayaan Halloween, malam yang serem itu. Nah, orang pada turun ke jalan, baik anak-anak maupun dewasa. Dia pakai baju yang serem-serem, pakai baju topeng dengan segala macam bentuknya tuh, yang zombie, pakaian setan. Tahun 1966 pihak Hollywood, pihak perusahaan entertainment berinisiatif untuk mengarahkan bagaimana perayaan Halloween, agar perayaan Halloween atau perayaan trick and treat tersebut tidak mengarah ke arah negatif dan pengrusakan. Jadi mereka melakukan sosialisasi bagaimana caranya agar perayaan Halloween lebih aman dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Nah, salah satunya mereka membuat film-film kartun anak-anak yang bertemakan Halloween. Terus mereka juga melakukan pesta dan pawai parade merayakan hari Halloween dengan melakukan pawai dan parade pada hari Halloween, di mana orang-orang dewasa turun ke jalan mengenakan kostum dan pakaian yang serem-serem, topeng yang serem-serem. Nah, itu semuanya untuk mengenang kedatangan roh dan arwah tadi yang gentayangan yang mengunjungi sanak family setahun sekali. Dan juga untuk menurut anggapan mereka itu tradisi untuk mengusir, untuk melindungi diri dari gangguan roh dan arwahnya Jack-o'-lantern. Nah, terus kembali ke sebelumnya nih, dalam perjalanan sejarah. Menurut sejarawan, umat Protestan pernah berselisih dan tidak sependapat dengan kebijakan gereja Katolik mengenai perayaan Halloween tersebut, karena menurut umat Protestan, perayaan Halloween tersebut merupakan perayaan tradisi ritual orang-orang penyembah berhala. Mereka juga mengatakan dan beranggapan bahwa perayaan Halloween tersebut merupakan hasil adopsi atau meniru-niru ritual para penyembah berhala, orang-orang penyembah setan. Nah, gitu. Nah, itu makanya umat Protestan tidak setuju, berselisih dengan kebijakan gereja Katolik.
Nah, dalam merayakan tradisi perayaan Halloween, buah pumpkin tersebut dikupas, diambil dalamnya, terus dibikin seperti helm, seperti kepala, terus diukir seperti wajah, seperti tengkorak. Nah, terus tengahnya dikasih lilin. Nah, itu terus buah pumpkin tersebut yang sudah diukir seperti wajah dan tengkorak, itu tengahnya dikasih lilin, terus diletakkan di rumah sebagai hiasan atau dekorasi untuk melindungi diri supaya nggak diganggu oleh setan atau arwah yang berkentayangan. Nah, gitu katanya. Perayaan Halloween ini juga dirayakan oleh masyarakat di Amerika Latin atau orang-orang Latino, orang-orang Spanish. Mereka menyebutnya dengan Dia de los Muertos. Dia de los Muertos, hari kematian, hari arwah berkentayangan, setan-setan yang turun berkentayangan. Nah, ini membuktikan dan menunjukkan sekali lagi bahwa memang perayaan Halloween ini yang sejarahnya yang memang pada awal mulanya merupakan perayaan tradisi ritual penyembah berhala, itu diadopsi, ditiru, dimodifikasi dan diambil lalu disahkan, diresmikan dan disosialisasikan oleh pihak gereja Katolik. Sekali lagi itu membuktikan bahwa memang gereja Katolik lah yang mengsosialisasikan dan mengesahkan hingga perayaan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Nah, jadi terus apa kesimpulannya ini? Apa poin dan kesimpulannya di akhir dari kajian sejarah ini? Sekarang pertanyaannya adalah, ini yang jelas perayaan Halloween ini bukan perayaan agama Kristen. Jadi nggak ada bukti ayatnya di dalam Alkitab. Yang jelas tidak ada bukti dasar dan ayatnya di dalam Alkitab. Terus pertanyaan pula yang perlu direnungi, apakah Yesus Kristus sendiri, apakah Yesus Isa Al-Masih sendiri pernah merayakan Halloween? Tentu saja tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan, pernah memerintahkan murid-muridnya untuk merayakan perayaan Halloween? Nah, yang jelas tidak ada dasar buktinya. Bahkan kalau Anda umat Kristen membuka Alkitab ya, itu di sana ada ucapan Yesus di Markus 7 ayat 9 nih. Jadi Markus 7 ayat 9 ini Yesus berkata nih dalam Injil menurut Markus. Yesus berkata nih, "Sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Nah, terus Matius 7:13 nih. Ini saya membaca Alkitab. Markus 7 ayat 13 nih. Yesus berkata nih, "Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku." Firman Allah atau hukum Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti tersebut. Demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil dari pokok bahasan dan kajian pembahasan perayaan Halloween ini, sekali lagi, perayaan Halloween itu merupakan perayaan tradisi adat istiadat nenek moyang yang asal usulnya dari pagan penyembah berhala. Jadi merupakan ajaran mitos, ajaran tradisi budaya, tahayul, kepercayaan yang tidak ada dasar ayatnya gitu. Nah, sementara Yesus sendiri mengatakan tadi seperti dua ayat yang sudah saya kutip, Yesus melarang jangan mengikuti adat tradisi budaya. Nah, jadi kesimpulannya di sana, sekali lagi, silakan kalau Anda mau merayakan Halloween, itu hak asasi Anda semuanya, umat Kristen. Yang jelas ayatnya tidak ada. Yesus juga melarang untuk merayakan adat tradisi, ajaran mitos, tahayul, ajaran fiksi yang tidak jelas asal usulnya. Jadi
Itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kajian pokok bahasan ini. Sekali lagi, saya akhiri pokok bahasan ini, mudah-mudahan berguna, bermanfaat, berfaedah, dan bisa menambah wawasan Anda dan kita semuanya. Sekali lagi, yang belum subscribe, silakan subscribe, di share atau tulis komen yang baik-baik, dan sampai berjumpa kembali di lain waktu pada video kajian yang berbeda. Sekali lagi, wassalam. Okay, say hi to everybody. I'm on Harris Travel Vlog. So tell us what it's all about. Just tell us a little bit what it's all about. What's this all about? Community outreach or something? We're kind of advertising like a new shirt. Oh, I see. We're making hot dogs for everyone. Okay. And then, yeah, we have our clothing. So you guys go to college here? Yeah. We go to Temple University. Oh, I see. What's your YouTube channel? I'm curious. Harris Travel Vlog. Okay.